Hai Sobat Iden, kembali lagi bersama saya Fatima Nurhalidah Rahman, dan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu capaian Unhas dalam Liga Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Badan Hukum atau yang lebih sering dikenal dengan Liga IKU PTNBH. Pernah nggak Sobat Iden membayangkan sebuah kampus yang bukan hanya menjadi tempat belajar, melainkan juga gerbang menuju dunia nyata? Tempat di mana mahasiswanya didorong untuk melakukan berbagai macam aktivitas di luar kampus, seperti magang ke perusahaan, mengikuti pertukaran pelajar, berprestasi di kancah nasional maupun internasional, atau bahkan direkrut sebelum wisuda. Yap, benar sekali. Jawabannya adalah Universitas Hasanuddin. Pada tahun 2024, Unhas berhasil meraih peringkat 3 nasional pada Liga IKU PTNBH dan menjadi yang terbaik pada kategori kedua, yakni IKU 2. Dengan capaian persentase sebesar 40%, Unhas berhasil membuktikan bahwa mereka mampu mendorong mahasiswanya berprestasi tidak hanya di bidang akademik, melainkan juga non-akademik. Penasaran dengan detailnya? Yuk kita bahas bersama. Nah, Sobat Iden perlu mengetahui bahwa IKU atau Indikator Kinerja Utama merupakan sistem penilaian nasional yang disusun oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan tujuan memperkuat mutu dan daya saing perguruan tinggi di Indonesia sekaligus memastikan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Standar ini terdiri atas 8 poin dan tiap butirnya dimaksudkan untuk mengukur kualitas profil lulusan, aktivitas mahasiswa, dosen, pembelajaran, penelitian, hingga akreditasi internasional. Dan kategori yang paling menarik adalah IKU 2. Kategori ini menilai seberapa banyak sih mahasiswa yang memiliki pengalaman belajar di luar kampus seperti magang, KKN, outbound, inbound, kompetisi, dan sebagainya. Menurut Ketua Pengendali IKU Unhas, Profesor Dr. Engineer Amiruddin SSI MSI, tidak ada perguruan tinggi lain yang berhasil mencapai capaian sebesar 40% pada kategori ini selain Kampus Merah. Sejalan dengan itu, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin menjelaskan bahwa keberhasilan ini lahir dari kurikulum 2023 yang dirancang khusus untuk mendukung kegiatan di luar kampus. Dulu, kegiatan seperti lomba dan magang hanya dianggap sebagai ekstrakurikuler. Namun, saat ini sudah menjadi bagian dari kurikulum sehingga sejak awal semester, mahasiswa dapat menabung kegiatan yang kemudian dikonversi menjadi SKS. Hal inilah yang menjadi alasan dibalik tingginya partisipasi kegiatan di luar kampus. Merujuk pada majalah Identitas edisi September 2025, sebanyak 37,98% dari total 40.673 mahasiswa aktif mengikuti pembelajaran di luar prodi maupun kampus. Dengan rincian sebagai berikut: mahasiswa eligible MBKM atau magang sebanyak 27.780 orang, mahasiswa magang KKN atau kerja praktik dengan minimal 10 SKS sebanyak 5.758 orang, mahasiswa outbound sebanyak 3.227 orang, mahasiswa inbound sebanyak 478 orang, dan mahasiswa berprestasi sebanyak 1.015 orang. Lebih lanjut, International Office Unhas juga mencatat mahasiswa Unhas terlibat dalam 311 aktivitas outbound dan 181 aktivitas inbound hingga Juni 2025. Angka ini melonjak 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, Unhas juga menjalin beberapa kerjasama internasional dengan perusahaan di luar negeri seperti kesempatan magang di Daihatsu dan Mazda Jepang. Hal ini dilakukan demi memfasilitasi mahasiswa menemukan pengalaman nyata yang mengubah cara pandang. Angka-angka gemilang ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan lahir dari integrasi sistemik. Sejak 2023, Unhas mereformasi kurikulumnya dengan menyediakan 20 SKS aktivitas di luar kampus, melakukan penguatan pada sistem MBKM, dan membentuk kelompok kerja tematik seperti Pokja Magang Berdampak.
Prestasi ini juga membawa dampak yang berlapis bagi kampus dan mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa mendapat keterampilan nyata. Ada banyak mahasiswa Unhas yang mengikuti magang dan langsung direkrut oleh mitra magangnya. Yang kedua, Unhas semakin dikenal sebagai kampus berdaya saing global. Peningkatan partisipasi pada kegiatan outbound menjadi bukti bahwa internasionalisasi bukan jargon semata. Yang ketiga, lulusan Unhas semakin relevan di dunia kerja. Soft skill mereka sudah diakui oleh industri loh. Kalau kata Prof. Roslin, nilai tertinggi dari kategori IKU 2 ada pada transformasi mahasiswa. Saat ini, mahasiswa bukan hanya mengejar ijazah, melainkan juga value, pengalaman, dan keterampilan yang diakui dunia kerja. Sementara itu, Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Jamaluddin Jompah, percaya diri akan kemampuan Unhas dan menargetkan agar Kampus Merah meraih peringkat nasional pertama pada Liga IKU PTNBH 2025. Menurut Sobat Iden, apakah hal tersebut akan terwujud? Yuk, suarakan pendapat kamu di kolom komentar. Untuk informasi lebih lanjut, kamu dapat mengakses majalah Identitas edisi September 2025 di laman resmi Identitas Unhas. Sampai jumpa di lain waktu.